Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, di mana saja berada, kita jumpa lagi. Seperti biasa sahabat, sebelum saya lanjut untuk berbagi amalan, agar semuanya menjadi berkah, amalan yang kita amalkan nanti juga menjadi berkah, rumah tangga kita menjadi berkah, sahabat berkah, saya berkah. Sangat bagus sahabat, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bersalawat pada Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat, saya minta video ini jangan di skip, ditonton dari awal sampai akhir, agar sahabat tidak gagal paham bagaimana cara menggunakan amalan ini. Dan khusus untuk sahabat yang mau mengamalkan amalan ini, nanti di akhir video kita akan sama-sama berdoa, kita sama-sama aminkan. Insya Allah dengan izin Allah, kalau sahabat aminkan, amalan ini akan berkhasiat buat sahabat, berkah buat sahabat, dan tentunya juga berkah buat diri saya sendiri. Dan berhubung lumayan banyak pertanyaan-pertanyaan dari sahabat yang masuk ke nomor WA saya, pertanyaannya yang berkaitan dengan amalan-amalan, ada sebagian yang sudah saya jawab, ada sebagian yang belum. Nah, yang belum saya mohon maaf sahabat, itu semua dikarenakan aktivitas saya jualan itu selesainya, tutupnya kadang jam setengah 12 malam, kadang jam 12 malam, belum simpun-simpunnya. Nah, jadi kadang saya jawab WA-nya sahabat tuh nggak terasa saya ketiduran sahabat. Nah, jadi kalau saya jawab pagi, paginya saya bikin bahan, siangnya saya buka jualan. Nah, jadi intinya pasti saya jawab sahabat. Baik sahabatku, di sini saya akan menjawab satu buah pertanyaan dari salah satu sahabat kita. Di sini saya tidak akan menyebutkan nama, karena kalau saya sebut nama kurang etis, kurang sopan. Dan juga kenapa saya jawabnya di sini, karena pertanyaan ini menurut saya sangat menarik sahabat. Dan saking menariknya, pertanyaan ini saya buat judul konten. Dan juga menariknya, pertanyaan ini sangat sering sekali dialamin, sangat sering sekali terjadi di sebagian di antara kita sahabat. Nah, jadi isi dari pertanyaan dari sahabat kita yang mau saya jawab, yang masuk ke nomor WA saya, yang kurang lebih dia bilang, saya sudah berumah tangga kurang lebih 10 tahun. Alhamdulillah saya sudah dikaruniai 2 orang anak. Dan pada awal-awalnya rumah tangga saya baik-baik saja, akur-akur saja, harmonis-harmonis saja. Tapi entah nggak tahu kenapa, akhir-akhir ini rumah tangga saya sedang tidak baik-baik saja. Bukan karena faktor ekonomi, melainkan faktor ada orang ketiga dalam rumah tangga saya. Nah, jadi apakah ada amalan agar rumah tangga saya seperti dulu lagi harmonisnya, agar suami saya tidak berpaling dari saya, karena saya sangat sayang sama suami saya, karena saya sangat cinta sama suami saya. Nah, seperti itu sahabat pertanyaannya. Dan sekali lagi pertanyaannya, apakah ada amalan khusus agar suami saya tidak berpaling muka dari saya, agar tidak ada orang ketiga dalam rumah tangga saya? Jawabannya ada sahabat. Apa bacaan amalannya? Sama bacaan amalan sahabat dengan amalan yang saya bagikan di video saya yang kemarin sahabat. Cuman beda cara menggunakannya saja sahabat. Nah, jadi kalau sahabat ada yang bertanya lagi, apakah amalannya sudah terbukti? Sudah sahabat. Sahabat bertanya lagi, ada buktinya? Ada sahabat. Di wilayah tempat saya tinggal itu ada juga beberapa kawan saya yang merasakan hal-hal seperti yang dirasakan oleh sahabat kita yang bertanya tadi. Tapi alhamdulillah setelah kawan-kawan saya ini mengamalkan amalan ini, dengan izin Allah, rumah tangga mereka baik-baik saja, sakinah, mawaddah, warahmah. Tentunya semua itu karena Allah. Tidak ada yang berbuat selain Allah, tidak ada yang hidup selain Allah, tidak ada yang tidak ada selain Allah. Jujur saja sahabat, saya sendiri dulunya awalnya itu sangat tidak percaya dengan khasiat amalan ini. Karena pertama, amalan ini sangat tidak awam, sangat sering saya dengar. Yang kedua, bacaannya itu sangat pendek sekali sahabat. Jadi pikiran saya, hati saya berkata, nggak mungkin ada khasiatnya, orang sering kita dengar. Dan juga bacaannya itu sangat pendek. Sahabat, saya sedikit akan bercerita karena cerita saya ini sangat erat hubungannya dengan amalan ini. Cerita ini sangat erat kaitannya dengan pertanyaan dari sahabat kita tadi. Nah, jadi pada beberapa tahun yang lalu, tepatnya itu seingat saya tahun 2 bulan 6, tanggalnya saya lupa sahabat, pokoknya harinya hari Jumat.
Nah pada saat itu sepulang saya Jumatan, sesampai saya di rumah, saya masuk rumah, saya masuk kamar, taruh sajadah, taruh kopiah. Tidak lama kemudian ada suara pintu saya diketok. Nah akhirnya saya kebukakan pintu. Nah jadi saya lihat ada seorang bapak-bapak. Dia bilang, bolehkah saya minta air putih? Karena saya baru pulang Jumatan. Tapi dalam hati saya, sahabat, jangan-jangan bapak ini bohong. Karena biasanya kan sahabat, kalau orang pulang Jumatan itu pasti pakai kopiah, ciri khasnya pakai baju koko, pakai sarung, rapi lah sahabat. Tapi ini enggak sahabat, ini pakai baju biasa, tidak pakai kopiah. Jadi saya curiga, wah ini hanya alasan saja ini mau minta air putih ini. Habis itu saya ambilkan air minum, saya kasihkan ke bapak ini, si bapak ini minum. Dan juga sengaja saya banyak diam agar si bapak ini cepat pergi, karena saya mau buru-buru berangkat ke tempat jualan. Tapi rupanya si bapak ini nggak pergi-pergi. Malah dia banyak tanya ke saya. Nah isi pertanyaannya begini, istrimu kemana? Ada pak, di kamar. Oh nanti kalau istrimu sering ngambek atau rumah tanggamu sering cekcok, bacakan aja kalau malam saat istrimu tidur, bacakan dia Masya Allah la quwata illa billah. Insya Allah rumah tanggamu sakinah mawaddah warahmah, tidak ngambek-ngambekan lagi. Dia bilang begitu. Tapi dalam pikiran saya, ini hanya basa-basi saja, orang minta minum pasti ada basa-basi. Tapi si bapak ini nggak pergi-pergi juga. Saya lihat sengaja, saya lihat tangan itu agar si bapak ini pergi. Dalam hati saya, biar dia tahu ini jam berapa, sudah berapa menit sudah di sini nih. Saya sempat heran sedikit sama bapak ini, karena bapak ini tahu dengan pikiran saya, tahu dengan hati saya. Jadi bapak ini berkata, sampean mau buru-buru tempat jualannya. Nanti setelah sampai tempat jualan, ada pembelimu datang, bacakan aja Masya Allah la quwata illa billah. Nanti dengan izin Allah, pembeli yang datang itu akan berlangganan seterusnya sama sampean. Nah jadi begitu bilang si bapak ini. Nah jadi saya bilang, iya aja, alhamdulillah aja, ini si bapak ini sudah tahu saya mau buru-buru berangkat jualan. Akhirnya itu saja, dia pamit mau pergi. Nah setelah itu istri saya keluar. Istri saya bertanya, tadi itu siapa? Ada orang minta air minum. Loh kok dia tahu kita ini sering ngambek-ngambekan kalau di rumah, sering tidak akur. Saya bilang, biasa itu kan basa-basi aja, dia namanya orang minta minum ya pasti ada basa-basi. Lalu setelah itu sehabis saya makan siang, saya buka jualan. Setelah saya buka jualan, di sini ada keanehan lagi sahabat. Ada seorang bapak-bapak minta-minta ke tempat jualan saya. Nah si bapak-bapak ini sangat mirip dengan bapak yang minta minum tadi. Nah jadi si bapak ini dia sodorkan tangannya, saya kasih dia uang 10.000. Nah anehnya si bapak ini tidak mau dia terima uang 10.000. Dia mau dikasih uang kalau uang itu jumlahnya 1.000. Nah habis itu saya kasihlah uang 1.000. Dan juga bikin saya jengkel lagi, si bapak ini tidak mau dikasih uang 1.000, dia maunya uang 1.000 tapi uang logam. Saya bilang, Pak, tadi bapak tak kasih 10.000 tidak mau, sekarang tak kasih 1.000, bapak tidak mau lagi, maunya 1.000 uang logam. Kalau uang logam saya tidak punya Pak. Tapi dia bilang, bapak ini ada itu di tempat uangmu itu ada uang logam 1.000-an itu. Ternyata saya lihat di tempat uang tuh memang ada uang logam 1.000-an, cuma satu itu tok sahabat. Nah jadi situ sangat aneh bagi saya. Nah setelah itu malamnya pas selesai saya jualan, tanpa sengaja saya mendengarkan ceramahnya atau pengajiannya dari Tuan Guru Bahit. Nah jadi sedikit saya akan jelaskan sama sahabat. Tuan Guru Bahit ini, beliau adalah orang yang sangat terpandang akan ilmu agamanya. Beliau adalah orang yang sangat berkarismatik, dan juga beliau adalah ada keturunan nasab dari Syekh Asad Al-Banjari. Nah jadi pada saat saya mendengarkan ceramahnya beliau langsung saya dengar itu langsung menjurus ke amalan Masya Allah la quwata illa billah ini sahabat. Nah jadi
Kata beliau dalam ceramahnya, dia menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma'an amallahu ala abdin ni'amatan min ahlin au malin au maladin fayaqul masya Allah la quwata illa billah. Nah, jadi kata Nabi, barang siapa yang diberi nikmat kepadanya lalu nikmat itu menyenangkan hatinya, nah agar nikmat yang menyenangkan hati ini tidak membuat kita susah di belakang hari, tidak membuat kita gelisah di belakang hari, maka baca kata Nabi, masya Allah la quwata illa billah. Beliau sampaikan banyak sekali manfaat dari masya Allah la quwata illa billah ini. Itu berlaku pada benda, harta, suami, istri, anak. Nah, kalau suami, contoh kita sayang banget sama suami kita, kita cinta banget sama suami kita. Nah, rasa sayang dan cinta ini kita tidak tahu belakang hari nanti, itulah yang membuat kita sedih, itulah yang membuat kita menyesal di belakang hari nanti. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, maka kata beliau, pada saat suami kita ini tidur, bacakan masya Allah la quwata illa billah. Nah, begitu juga sahabat sebaliknya dengan istri kita. Kalau kita sayang banget sama istri kita, kita tidak tahu rasa sayang kita sama istri kita itu, itulah yang membuat kita menyesal atau sedih di belakang hari. Maka pada saat tidur bacakanlah masya Allah la quwata illa billah. Begitu juga dengan anak. Sewaktu masih kecil, sewaktu masih bayi, kita timang-timang, kita sayang banget. Tapi kita nggak tahu nanti setelah besar si anak ini akan membuat kita marah, membuat kita sedih, membuat kita menyesal nanti di belakang hari, durhaka sama orang tua. Nah, biar tidak terjadi seperti itu, maka bacakanlah pada saat kita timang, pada saat kita sayang, bacakanlah sambil kita pandangi, masya Allah la quwata illa billah. Begitu juga sahabat dengan nikmat benda, contohnya sepeda motor. Kadang kita itu sayang banget sama sepeda motor kita ini, tapi kita tidak tahu rasa sayang kita ini sama sepeda motor kita ini, itulah yang membuat kita sedih, itulah yang membuat kita susah di belakang hari nanti. Karena kenapa saya bilang susah, sedih? Karena kita tidak tahu sepeda motor ini membuat kita jatuh, kecelakaan di belakang hari nanti. Tapi jauhkan bala sahabat ya, na'udzubillah, dijauhkan bala. Nah, biar nggak terjadi seperti itu, rasa sayang kita itu, bacakanlah pada saat kita memandang sepeda motor kita, bacakan masya Allah la quwata illa billah. Baik sahabatku, langsung saja kita lanjut ke inti dari isi video ini, yaitu bagaimana cara menggunakan amalan ini, bagaimana cara membaca amalan ini. Nah, jadi kalau ada di antara sahabatku yang mempunyai masalah, ada faktor orang ketiga, entah itu dari suami, entah itu dari istri. Nah, jadi cara menggunakannya, pada saat istri atau suami kita tidur, saya ulangi sahabat ya, pada saat tidur ini sahabat ya, pada saat istri atau suami kita tidur, itu bacakan masya Allah la quwata illa billah 7 kali sahabat. Bacakan masya Allah la quwata illa billah 7 kali. Nah, setelah dibaca 7 kali, hembuskan napas, arahkan ke tubuh atau wajah istri atau suami kita. Nah, jadi kalau sahabat ingin merasakan khasiatnya ini yang luar biasa, bacakan, istiqomahkan amalan ini selama 40 hari. Nah, jadi kalau sahabat mau tidak luar biasa, ya sekali 2 kali nggak apa-apa sahabat. Mungkin dari sahabat ada yang bertanya, bagaimana kalau saya sama-sama tahu, istri saya tahu, suami saya tahu, karena saya sama-sama nonton video ini. Jawabannya tidak ada masalah sahabat, menurut saya malah bagus sahabat. Kenapa saya bilang bagus? Ya, janjian aja sama-sama. Nah, malam ini kalau suami tidur, dibacakan amalannya sama istri. Besok malamnya kalau si istrinya tidur, dibacakan sama suami. Dan khusus buat sahabatku yang mau mengamalkan amalan ini, mari sahabat kita sama-sama berdoa, kita sama-sama aminkan. Insya Allah kalau sahabat aminkan dengan izin Allah, amalan ini akan berkhasiat buat sahabat, akan berkah buat sahabat, berkah buat saya. Dan juga sahabat, sebelum kita berdoa, marilah kita satukan hati kita. Di hati kita yang ada hanyalah Allah. Dan sebelum kita berdoa, marilah kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan kita, baginda Rasul Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Dan Fatihah yang kedua sahabat kita hadiahkan kepada kepada wali Allah. Beliau adalah Al-Faqihil Muqaddam, dan juga semoga kita dapat barokah dari beliau. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anqulna wal muslimin wa minan nar ilal jannah, minal azab ilal rahmah, wa minal zunubi ilal maghfirah, wa minal isaati ilal ihsan, minal khawfi ilal aman, wa minal faqri ilal ghina, wa minal dhulli ilal izzi, wa ilal ihanah ilal karamah, wa minal diqi ilal sya'ah, wa minal syarri ilal khair, wa minal usri ilal yusra, ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن الشقاء إلى الصحة، ومن الشخاء إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفترة إلى الإجتهاد، ومن الحرمان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أئنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالأمال، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك برزقك المفضي إلى رضاك، المنهي إلى جنتك، المسهوب بالنظر وهجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله، يا ربه يا ربه يا رباه، يا غوثه يا غوثه يا غوثاه، يا أكرم الأكرمين، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.